rahasia berbeda. Tetapi hukum waktu yang dikeluarkannya persis sama. Beberapa saat kemudian, ekspresi Yang Xiao menjadi serius saat dia menginjakkan kakinya di tanah, menyebabkan kuil ilahi bergemuruh seperti guntur. Yang Sui dengan lembut mengangkat tangannya dan berteriak, "Bangkit!" Bergemuruh, Flowing Time Temple perlahan-lahan bangkit dari tanah seperti pohon raksasa. Flowing Time Temple bukan hanya sebuah kuil. Itu juga merupakan istana Kaisar Agung. Apa yang disebut istana adalah tempat yang bisa dibawa kemanapun seseorang pergi, seperti tandu atau kereta manusia. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dibayangkan oleh orang biasa. Tetapi bagi Kaisar Agung, ini adalah waktu luang. Adapun pusat kendali Flowing Time Temple, itu adalah jam pasir tak berujung. Yang Xiao dan Yang Sui telah menghabiskan 10 tahun untuk menyempurnakan jam pasir tak berujung ini. Dan meskipun mereka telah mengolah warisan sejati Kaisar Agung dan mampu mengaktifkan kekuatan jam pasir ini, jika mereka ingin sepenuhnya mengendalikan Flowing Time Temple, mereka akan memilikinya. Untuk menjalani tempering menyeluruh 10 tahun kerja keras dan sekarang, Istana Kaisar Agung telah menjadi rumah bagi kedua anak itu. Kuil ilahi bangkit, menerobos kehampaan, dan bergegas keluar dari Taman Empat Musim. Di dalam lembah gunung tanpa nama, perwujudan duduk bersila di tanah sementara dua patung di depannya yang sebenarnya bukan patung, melainkan dua half saint ras iblis yang disegel oleh kemampuan ilahi Kaisar Agung. Setelah pertempuran sengit, Bai Ya dan Bai Zuo hanya punya cukup waktu untuk menunjukkan wajah mereka. Tapi sebelum mereka bisa menunjukkan kekuatan penuh mereka disegel di tempat ini. Yang pertama seperti binatang buas, sedangkan yang kedua seperti singa yang mencoba menangkap kelinci. Tidak bergerak. Tidak berbeda dengan patung. Perwujudan itu agak khawatir, meskipun telah mengetahui bahwa kedua Demon Rache Half Saints tidak berada dalam bahaya yang mematikan. Itu telah berulang kali mencoba untuk membuka segel pada mereka. Tetapi secara alami tidak dapat membantu mereka mendapatkan kembali kebebasan mereka. Meskipun perwujudan berbeda dari Yang Kai, setelah bertahun-tahun hidup dan mati bersama, ia telah mengalami banyak hal dan dapat dianggap cukup berpengetahuan. Sekarang ia memiliki kekuatan Half Saint. Ia tidak bisa berbuat apa-apa tentang keadaan Bai Ya dan Bai Zuo saat ini. Jadi tentu saja itu agak khawatir. Dalam sekejap mata, lebih dari sebulan telah berlalu. Tetapi masih belum ada gerakan dari tubuh utama. Itu tidak tahu apa yang ditemui tubuh utama di Four Seasons Land. Namun, hanya sebulan yang lalu, jantungnya tiba-tiba berdenyut. Dan untuk beberapa alasan, rasanya seperti akan mati itu adalah perwujudan Yang Kai. Terbentuk dari gumpalan jiwa Yang Kai yang telah memasuki tubuh boneka batu. Apakah itu dikultivasikan ke alam Half Saint atau Demon Saint? Ini tidak akan berubah. Hidupnya lahir karena Yang Kai, dan kehancurannya akan karena Yang Kai. Dengan kata lain, jika Yang Kai bertemu dengan kecelakaan, itu pasti akan menjadi bencana. Di sisi lain, jika sesuatu terjadi padanya, Yang Kai tidak akan terlibat. Pada saat itu, dia dan Zhou Quan telah membersihkan medan perang dan baru saja menyelesaikan Bai Ya dan Bai Zuo yang disegel ketika perasaan kematian yang akan segera tiba-tiba menghantamnya. Dia segera mengerti bahwa tubuh utama telah mengalami semacam masalah. Itu tidak tahu mengapa tubuh utamanya, pada puncaknya, yang mengejar Wind Monarch yang terluka parah, dengan binatang buas seperti Wind Chaser di sisinya, berada dalam situasi putus asa. Itu tidak bisa mengetahuinya. Tetapi pasti ada sesuatu yang terjadi di Four Seasons Land. Namun, dia tidak bisa mengganggu urusan tubuh utamanya. Jadi dia segera memanggil Zhou Quan dan mengatur agar dia membawa Bai Zuo dan Bai Ya ke Laut Tujuh Kabut setelah kematiannya dan menyerahkan kedua Half Saint kepada Li Wuyi sebelum memintanya melakukan perjalanan ke Istana Surga Tinggi dan menjelaskan semuanya kepada mereka. Setelah mengatur pengaturan pemakamannya, perwujudan menutup matanya dan menunggu kematian. Dia tidak mati dan entah bagaimana berhasil bertahan sampai sekarang. Zhou Quan sedang bermeditasi di samping untuk menyembuhkan luka-lukanya. Dia juga menderita beberapa cedera sebelumnya. Dan setelah sebulan, dia hampir pulih sepenuhnya. Lembah gunung yang luas itu sunyi. Pada saat ini, perwujudan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Ekspresi serius muncul di wajah batunya. Kedua matanya tertuju pada tempat tertentu di langit. Sesaat kemudian, tiba-tiba berteriak, "Mundur." Begitu dia selesai berbicara, ki iblisnya menyapu dan membungkus Bai Ya, Bai Zuo, Zhou Quan, dan 6 atau 7 tawanan lainnya sebelum mundur 30 zang. Saat perwujudan mundur, riak aneh menyebar dari kehampaan di atas lembah gunung tanpa nama, mengubah kehampaan yang tenang menjadi danau tempat seseorang melempar batu. Zhou Quan terbangun dari meditasinya dan melihat ke atas, menangis ketakutan. Saat riak menyebar, garis besar perlahan muncul dari mereka. Seberapa akrab adegan ini? Lebih dari sebulan yang lalu,
Ketika Raja Angin telah mengatur arai besar dan memegang kerangka, hal seperti itu pernah terjadi sekali. Secara alami, mereka tahu bahwa garis besar Flowing Time Temple telah muncul dari kehampaan. Pada saat itu, Wind Monarch belum menggunakan kekuatan penuhnya. Jadi Flowing Time Temple menunjukkan kepalanya dan mundur. Apakah di sini lagi? Mungkinkah Raja Angin masih hidup? Zhou Quan segera mengedarkan Kaisar Qi dan mengambil posisi bertarung. Perwujudan. Bagaimanapun, terkejut sesaat sebelum mengangkat tangannya dan menepuk bahunya. Tersenyum. Jangan panik, jangan panik. Penghalang dunia terbuka, memungkinkannya mendeteksi aura tuannya. Karena tubuh utama ada di sini, kemunculan kembali Flowing Time Temple seharusnya menjadi metodenya. Jadi itu mungkin tidak ada hubungannya dengan Raja Angin. Retakan. Kekosongan hancur ketika sebuah istana besar perlahan muncul dari kehampaan, menutupi langit dan bumi. Di depan istana, di pintu masuk utama, beberapa sosok muncul. Siapa lagi selain tubuh utama? Perwujudan itu tersenyum bahagia. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk merebus secangkir teh, Flowing Time Temple muncul dari tanah 4 musim. Istana Kaisar Agung waktu mengalir muncul sekali lagi setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Wajah Old Qiong dipenuhi dengan kesedihan. Di masa lalu, kemanapun istana ini pergi, semua makhluk hidup di Star Boundary akan bersujud dalam pemujaan. Bahkan jika mereka semua adalah Kaisar Agung, mereka masih akan keluar untuk menyambutnya. Namun, setelah Kaisar Agung Flowing Time jatuh, istana tetap terbengkalai di tanah 4 musim sampai sekarang. Ada penerus, Tuan Tua memiliki penerus, Qiong Tua, yang tidak terlihat oleh orang lain, menyeka matanya. Istana besar menutupi seluruh lembah gunung tanpa nama, melemparkan bayangannya ke tanah seperti binatang purba yang besar, menyebabkan Zhou Quan gemetar dan jatuh ke tanah. Realem Kaisar Demonic Heavenly Dao yang ditangkap semuanya merasakan hati mereka bergetar. Meskipun mereka telah jatuh ke dalam keadaan gila, pikiran mereka jernih. Jadi bagaimana mungkin mereka tidak mengetahui asal-usul istana ini? Namun, mereka tidak melihat sosok Raja Angin. Jadi mereka tahu bahwa mulai hari ini dan seterusnya, 4 utusan Raja Besar di bawah Guru Dao akan menjadi 3 utusan Raja Agung. Melompat keluar dari kehampaan, Yang Sui melambaikan tangannya dan kuil ilahi dengan cepat menyusut, menjadi seukuran telapak tangan hanya dalam beberapa saat sebelum diserap ke dalam lengan bajunya. Mata Winchester melebar saat dia menatap lengan baju Yang Sui, dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Dia mungkin bertanya-tanya bagaimana istana sebesar itu bisa disimpan di lengan bajunya. Yang Kai melangkah maju dan tiba di depan perwujudan dalam beberapa langkah. Melihat Bai Ya dan Bai Zuo, dia bertanya, bagaimana? Sebelumnya, ketika dia mengejar Wind Monarch ke Four Seasons Land, dia belum punya waktu untuk menyelidiki situasi kedua Demon Rache Half Science ini sampai sekarang. Tidak mati, jawab perwujudan. Yang Kai menghela nafas lega, itu bagus bahwa mereka tidak mati. Dia benar-benar takut Bai Ya dan Bai Zuo akan bertemu dengan semacam kecelakaan. Dia benar-benar tidak bisa menjelaskan ini kepada Yu Rumeng dan Bei Limo. Kenapa rambutmu putih? Perwujudan mengerutkan kening di kepala Yang Kai. Ketika Yang Kai memasuki Four Seasons Land, rambutnya sehitam tinta. Tetapi sekarang setelah dia keluar, rambutnya benar-benar memutih. Meskipun perwujudannya tidak tahu apa yang telah terjadi, ketika dia memikirkan tentang jantung berdebar-debar sebelumnya, dia bisa menebak bahwa Yang Kai telah melakukan pertempuran sengit di dalam. Beberapa ratus tahun lebih tua, Yang Kai tersenyum. Itu bukan masalah besar. Dia saat ini adalah Master Realem Kaisar Orde Ketiga dan memiliki umur yang panjang. Di alam ini, beberapa ratus tahun dianggap muda. Mereka, perwujudan berbalik untuk melihat Yang Xiao dan Yang Sui lagi, seperti Yang Kai. Pada pandangan pertama, dia menemukan mereka akrab, tetapi dia tidak dapat mengingat di mana dia pernah melihat mereka sebelumnya. Bahkan jika dia bisa mengingatnya, dia tidak berani mengakuinya. Itu baru beberapa tahun dan kedua anak itu sudah dewasa. Itu terlalu aneh. Cukup merepotkan untuk dijelaskan. Jadi Yang Kai hanya mengirim Divine Sense dan setelah merenung sejenak, dia tidak bisa menahan diri untuk menatap Xiaoer. Suer? Yang Xiao dengan patuh melangkah maju dan menangkupkan tinjunya. Xiaoer menyapa paman kedua. Perwujudan adalah tiruan Yang Kai, jadi tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah saudara laki-laki Yang Kai. Paman kedua ini benar. Mulut bocah kecil ini dipenuhi dengan madu. Kata-katanya menyebabkan perwujudan tertawa terbahak-bahak. Yang Sui tidak tahu tentang keberadaan perwujudan. Lagi pula, ketika dia meninggalkan istana surga tinggi, dia masih terlalu muda dan belum melihat perwujudan itu. Tetapi sekarang setelah Yang Xiao berbicara, dia tahu bagaimana cara mengatasi dia. Ketika dia memanggil kakak kedua, mulut perwujudan akan terbelah. Tertawa, perwujudan berkata,
Kamu keluar tepat pada waktunya. Aku membutuhkan bantuanmu dengan ini. Mengatakan demikian, dia menarik Baiya dan Bai Zuo dan menempatkan mereka di depan mereka. Dua Saint setengah ras iblis telah disegel karena mereka telah diserang oleh kemampuan ilahi dari sisa-sisa Kaisar Agung. Jadi tidak ada cara untuk menghilangkannya. Tetapi mengetahui bahwa kedua anak itu adalah penerus Kaisar Agung, itu wajar. Bahwa segel bisa dilepas. Secara alami, mereka akan membantu keluarga mereka. Kedua anak itu masing-masing mengambil satu dan mengarahkan jari mereka ke dahi Baiya dan Bai Zuo. Pada saat berikutnya, hukum waktu melonjak dan melilit dua Saint setengah ras iblis. Tidak lama kemudian, setelah waktu setengah dupa, mata kedua Half Saints tiba-tiba berkedip, dan demoniki mereka melonjak saat Baiya meraung. Serahkan hidupmu. Bai Zuo berteriak, mati. Mereka semua menyerang bersama. Yang Xiao dan Yang Sui, di sisi lain, sudah siap untuk ini. Sosok mereka berkedip saat mereka bersembunyi di belakang Yang Kai. Ketika dua kemampuan ilahi Half Saint mencapai Yang Kai, wajah mereka tidak bisa menahan perubahan saat mereka dengan paksa menarik kekuatan mereka dan mundur, mengeluarkan erangan teredam saat mereka membeku di udara. Menarik kekuatan mereka secara paksa menyebabkan serangan balasan ke tubuh mereka. Tapi itu bukan masalah besar. Kedua Half Saints sudah lama mencapai tahap di mana mereka bisa dengan bebas mundur. Beberapa saat kemudian, Bai Zuo dan Baiya berjalan kembali, bingung. Melihat wajah-wajah asing ini, terutama Qiongqi dan Liu Yan, mereka menoleh untuk melihat Yang Kai, bingung. Bai Zuo bertanya, apa yang terjadi? Di mana Raja Angin? Petik 2. Dalam persepsinya, dia baru saja akan menyerang Raja Angin beberapa saat yang lalu. Tetapi pada saat berikutnya, Yang Kai berdiri di depannya dan tidak ada jejak Raja Angin di sekitarnya. Dalam sekejap mata, rambut Yang Kai menjadi lebih putih, membuatnya terlihat beberapa tahun lebih tua. Yang Kai menoleh untuk melihat kedua anak itu dan bertanya, mereka tidak tahu? Yang Sui tersenyum dan berkata, kekuatan waktu membuat mereka mandek, jadi mereka tidak bisa merasakan apa-apa. Yang Kai sedikit mengangguk, memahami mengapa kedua Demon Rache Half Saints bereaksi seperti itu. Mereka telah dimeteraikan untuk waktu yang lama sehingga mereka tidak dapat melihat atau merasakan apapun, yang berarti bahwa mereka telah tersedot keluar dari kehidupan mereka oleh kekuatan waktu. Akan aneh jika mereka bisa bereaksi.